Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan anggota polisi di Bukit Tinggi ikuti tes urin. Tim pendamping keluarga di Padang Pariaman mengeluh karena kesulitan mengajak orang tua. Seorang pemuda di Darmasraya mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah pendapatan keluarga. Dua belas anak di Sumatera Barat meninggal dunia akibat terjangkit penyakit gagal ginjal akut. 10 di antaranya meninggal saat penanganan di RSUP M. Jamil Padang. Sisanya meninggal di RSUD Rasyidin Padang dan RSUD Mentawai. Saat ini, Dinkes Sumbar sudah membentuk Satgas Gagal Ginjal Akut, bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, RSUP M. Jamil, dan pihak lainnya. Hingga saat ini, sudah ada 22 kasus dugaan gagal ginjal akut yang dialami anak di Sumbar. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat mengatakan, saat ini ada 4 orang yang masih dirawat di RSUP M. Jamil Padang di bawah pengawasan tim Satgas. Datanya adalah 22 kasus ya, 22 kasus, di mana tadi ada yang meninggal 12 kasus, 10 di Jamil, 2 di luar M. Jamil, kemudian masih ada yang dalam perawatan, 6 kasus, sisanya ada yang sembuh dengan tetap ada gangguan ginjalnya, ada yang sembuh dengan gangguan ginjalnya sudah membaik ya. Nah itu ada istilahnya ada gejala-gejala sisa, ada yang sembuh sempurna yang pulang ke rumah. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus tertinggi di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kementerian Kesehatan per 18 Oktober lalu melaporkan 206 kasus gagal ginjal akibat progresif atipikal atau gagal ginjal misterius yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dari angka itu, 99 anak dilaporkan meninggal dunia. Meski belum bisa dipastikan penyebab penyakit ini, namun Dinas Kesehatan Sumbar mengimbau orang tua untuk memperhatikan gejala demam anak dan tidak menggunakan obat sembarangan. Jika anak mengalami demam, segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Robi Ham melaporkan dari Padang. Divisi Propam Polda Sumbar Rabu siang lakukan tes urin terhadap ratusan anggota Polres Bukit Tinggi. Pemeriksaan dilakukan di markas Polres Bukit Tinggi dan melibatkan semua anggota polisi yang bertugas di tempat itu. Mulai dari Kapolres hingga polisi dengan pangkat rendah tak luput dari pemeriksaan ini. Tes diawasi ketat petugas dari Divisi Propam Polda Sumbar dan Dokes Polres Bukit Tinggi. Pengecekan diikuti lebih dari 400 polisi. Menurut Kapolres, tes urin ini merupakan agenda rutin untuk memastikan ketidakterlibatan personel dari penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya personel yang sedang bertugas, tes urin dilakukan bagi petugas yang lepas dinas, sedangkan yang berada di luar Sumbar, tes akan dilakukan di hari berbeda. Petugas tidak menemukan urin yang terindikasi narkoba. Itu dari sikap tampang, administrasi dari kelengkapan personel, sama tes urin. Ini adalah kegiatan rutin yang setiap saat dilaksanakan dari kesatuan tingkat atas. Jadi tidak hanya di Polres Bukit Tinggi, tapi semua Polres akan dilakukan pengetesan. Jadi pengecekan daripada personel. Jadi ini progres kita, kegiatan yang dilakukan Polda, di mana biar anggota-anggota kita itu tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak melakukan aturan yang menyimpang. Tidak hanya di Bukit Tinggi, tes serupa juga dilakukan di seluruh Polres di Sumatera Barat. Belakangan, warga Sumbar bahkan masyarakat di seluruh tanah air dihebohkan dengan penangkapan Jenderal Bintang 2, Kapolda Sumbar, dan mantan Kapolres Bukit Tinggi
karena diduga terlibat kasus narkoba. Kasus tersebut masih dalam penanganan Mabes Polri di Jakarta. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Zebra Singgalang 2022 adalah Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021, kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi keempat di Sumatera Barat, yaitu 28,3%. Angka tersebut lebih tinggi dari prevalensi Sumatera Barat sebesar 23,3%. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah setempat telah membentuk tim pendamping kader pembangunan manusia. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya menurunkan angka stunting hingga prevalensi 0%. Salah satunya mengalokasikan anggaran dan membentuk tim pendamping yang berjumlah 789 orang yang terdiri dari bidan desa, tim penggerak PKK, dan kader PKK. Tim memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan keluarga yang memiliki anak dengan usia 0 hingga 5 tahun. Menurutnya, program yang sudah dirancang pemerintah tak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penghambatnya adalah kurangnya kontribusi orang tua balita untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka sampaikan. Cuman ibu-ibu balita itu kendalanya jarang mempraktekkan. Alasannya pertama banyak kerjaan lah, atau anak-anaknya yang udah bisa bermain, sering bermain. Jadi pemantauan ibu balita itu nggak terfokus sama anak-anaknya gitu. Jadi sebetulnya kalau yang idealnya bukan masa rawat inap itu 3 dokter. Masa rawat jalannya 2. Kita kan punya 10 masa rawat inap. Nah itu kalau bisa kan harus 3 gitu kan. Kemudian masa rawat jalannya minimal harus 2. Sekarang sudah ada beberapa rumah yang 2 dokternya, tapi kan standarnya sebaiknya kan 3 untuk rawat inap. Kalau rawat inap rata-rata sudah 2 dokter. Tingginya angka stunting di tanah air menjadi PR besar bagi pemerintah. Sebab tahun 2024 nanti, Badan Kesehatan Dunia hanya membolehkan angka stunting Indonesia sebesar 14%. Dina Amrina melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang pemuda di Jorong Kapalokoto, Nanggari Gunung Medan, Darmasraya, mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah penghasilan dan menopang ekonomi keluarga. Caranya, larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly itu dijadikan pakan ternak ikan dan ayam miliknya. Sisanya dijual kepada warga sekitar tempat tinggalnya. Sejak 5 bulan lalu, Rudi Hermansyah memelihara dan mengembangbiakan ulat maggot di belakang rumahnya. Di kandang 1 kali 1,5 meter yang dililit tirai ini, Rudi memelihara ribuan lalat hitam untuk bertelur. Telur tersebut kemudian disemai dan dibesarkan di petak seluas 1,5 kali 3 meter. Di petak ini, telur akan tumbuh menjadi larva dengan makanan dari sampah organik seperti sayur-sayur sisa dapur atau dedaunan. Ulat maggot yang sudah panen diberikan kepada ternak ikan serta ternak ayam miliknya, sehingga tak lagi mengeluarkan uang banyak untuk membeli pakan. Sisanya, ulat maggot dijual kepada warga yang juga peternak, seharga Rp20.000 per kilogram. Dalam sebulan, Rudi bisa menghasilkan rata-rata 50 kilogram ulat maggot. Usahanya ini berbekal kemauan dan tekad untuk meringankan beban akibat pandemi COVID-19 dan belajar secara otodidak dari media sosial. Ya, awal mulanya saya dulu pernah berternak ikan ya, ternak ikan sama ayam. Jadi waktu masa pandemi sekarang ini pakan pabrikan kan mahal. Jadi butuh modal banyak untuk beternak ikan sama ternak ayam ini. Jadi saya berinisiatif dan juga melihat video-video YouTube teman-teman yang lain. Jadi di situ saya belajar secara otodidak. Gimana cara membudidaya manggot ini. Ternyata manggot ini proteinnya sangat tinggi, lemak bahkan melebihi pakan pabrikan. Ada yang penelitiannya menemukan 40% lebih proteinnya. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita petani rumahan,
skala kecil lah gitu kan. Menurut laporan beberapa sumber, maggot atau belatung cocok sebagai pakan ternak, seperti ikan juga unggas. Maggot mengandung asam amino dan protein sebesar 40% dalam tubuhnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.